Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Baik, pada pertemuan pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang bab 3 mengenai akhlak, yaitu temanya tentang tata cara bertamu, menerima tamu, dan menghargai waktu. Ini adalah mata pelajaran pendidikan Al-Islam kelas 3. Kalian bersekolah di SD Muhammadiyah Karangkajen, Yogyakarta. Kemudian kompetensi dasar, indikator dari pembelajaran akhlak ini. Yang pertama, kompetensi dasarnya memiliki sifat santun dalam bertamu dan menerima tamu. Ada 4 poin, silahkan nanti kalian pahami sendiri-sendiri. Kemudian indikatornya pun ada 4, kalian bisa baca. Yang pertama, terbiasa bertamu dan menerima tamu dengan ikhlas, terbiasa menerapkan adab bertamu dan menerima tamu. Nanti kalian bisa pelajari sendiri-sendiri, dan akhirnya mudah-mudahan indikator ini menjadi landasan kesuksesan dalam pembelajaran akhlak pada kesempatan kali ini. Baik anak-anak, bab ketiga tentang akhlak, temanya tata cara bertamu, menerima tamu, dan menghargai waktu. Kalian bisa lihat dan perhatikan gambar berikut ini. Gambar apa ini? Ya, yang pertama itu gambar orang mengetuk pintu untuk bertamu. Kemudian gambar kedua setelah tamu itu masuk ke dalam rumah, kemudian disajikan minuman oleh tuan rumah. Baik anak-anak semuanya, Pak J mau menyampaikan tentang adab bertamu. 1. Meminta izin dan mengucap salam kepada pemilik rumah. Itu yang pertama. Nah, ketika kalian meminta izin, ada 4 hal yang tidak boleh kalian lakukan. Pertama, tidak boleh mengintip ke dalam rumah dan meminta izin lebih dari 3 kali. Yang kedua, tidak boleh berteriak memanggil tuan rumah. Yang ketiga, masuk ke dalam rumah tanpa izin pemilik rumah. Dan yang keempat, mengetuk rumah dengan berlebihan. 4 hal itu yang tidak boleh kalian lakukan ketika meminta izin dan mengucap salam kepada pemilik rumah. Yang selanjutnya, yang kedua, tidak bertamu sembarang waktu. Yang ketiga, kalau diterima bertamu, jangan terlalu lama. Yang keempat, tidak melakukan perbuatan yang membuat tuan rumah terganggu. Yang kelima, jika disajikan makanan dan minuman, maka hormatilah dengan memakan dan meminumnya. Yang keenam, hendaklah pamit apabila mau pulang. Nah, itu ada bertamu, ada 6 poin. Kalian nanti bisa telaah dan pelajari dan tentunya implementasikan kalian di rumah. Selanjutnya adab menerima tamu. Ada 5 poin. Yang pertama, menyambut kedatangannya dengan baik dan tutur kata yang lemah lembut. Yang kedua, mempersilahkan tamunya untuk masuk dan duduk di tempat yang baik. Yang ketiga, menghormati tamu dan menyediakan hidangan yang terbaik. Yang keempat, jika tamu datang dari jauh dan ingin menginap, maka tuan rumah wajib menerima dan menjamunya selama 3 hari. Nah, setelah 3 hari, misalnya hari keempat, itu kita tidak wajib untuk melayani tamu tersebut. Yang terakhir, yang kelima, hendaklah tuan rumah mengantar tamu yang mau pulang sampai ke depan pintu. Baik anak-anak, itu adab menerima tamu. Kemudian menghargai waktu. Menghargai waktu artinya menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Kalian hafal surat Al-Asr ayat 1-3, pasti kalian sudah hafal karena setiap sekolah setelah selesai belajar surat ini sering dibaca. Yuk kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Kemudian cara menghargai dan menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Perhatikan ya. 1. Untuk beribadah kepada Allah. 2. Mengerjakan amal soleh sebaik-baiknya. 3. Saling menasehati dalam kebaikan dan kesabaran. Perintah menghargai waktu dari Rasulullah. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, manfaatkanlah 5 perkara sebelum 5 perkara, yaitu waktu mudamu sebelum waktu tuamu, waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu, masa kayamu sebelum datang masa kefakiranmu, masa luangmu sebelum datang masa sibukmu, dan hidupmu sebelum datang matimu. Itu perintah menghargai waktu. Kemudian cara menghargai waktu bagi kita sebagai seorang pelajar. Nah, perhatikan baik-baik ya. Pertama, berangkat sekolah tepat waktu. Kedua, mengerjakan tugas tepat waktu. Yang ketiga, memanfaatkan waktu luang untuk belajar. Keempat, tidak menyia-nyiakan waktu hanya untuk bermain. Itu cara menghargai waktu kita seorang pelajar. Kemudian, manfaat menghargai waktu. 1. Pekerjaan tidak menumpuk, melatih kedisiplinan, membuat orang lain percaya kepada kita, dan yang keempat, dapat mengatur kegiatan dengan lebih mudah. Itu manfaat mengatur waktu. Baik anak-anak, pelajaran akhlak ini adalah pelajaran yang praktek, bukan teoritik. Harapannya setelah Pak J menyampaikan teori tentang akhlak ini, kalian bisa terapkan di rumah dan dimanapun. Harapannya ilmunya bisa dipraktekkan dan bisa menjadi modal kalian ketika nanti tumbuh dewasa, karena akhlak itu adalah cerminan hati keimanan seseorang. Baik, itu yang bisa Pak J sampaikan dalam pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan kalian, insya Allah Pak J doakan kalian menjadi anak yang soleh solehah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.